Kitab Bilangan, pasal 3. Keluarga Harun, para imam. Inilah silsilah Harun dan Musa ketika Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Inilah nama anak-anak Harun: Nadab anak sulung, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, para imam yang diurapi, yang telah diangkat untuk melayani sebagai imam. Namun Nadab dan Abihu mati di hadapan Tuhan ketika mereka mempersembahkan api yang asing kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Mereka tidak memiliki anak, jadi Eleazar dan Itamarlah yang melayani sebagai imam di depan Harun, ayah mereka. Orang Lewi, pelayan para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Bawalah suku Lewi ke hadapan Imam Harun, mereka akan melayaninya. Mereka akan bertanggung jawab terhadapnya dalam mengerjakan tugas-tugas terhadap seluruh umat di tenda pertemuan untuk melakukan pelayanan tenda suci. Mereka harus mengurus semua perlengkapan tenda pertemuan dan umat Israel dalam pelayanan di tenda suci. Berikanlah orang-orang Lewi kepada Harun dan anak-anaknya, sebab mereka telah dipilih dari antara orang Israel untuk Harun dan anak-anaknya. Tetapkanlah Harun dan anak-anaknya untuk melaksanakan tugas keimaman. Orang asing yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mengambil suku Lewi dari antara anak-anak Israel sebagai pengganti anak sulung, yaitu yang pertama lahir dari kandungan di antara umat Israel. Suku Lewi akan menjadi milikku, karena semua anak sulung adalah milikku. Pada waktu aku membinasakan semua anak sulung di negeri Mesir, aku menguduskan semua anak sulung di Israel bagi diriku sendiri, baik anak sulung manusia maupun binatang. Mereka menjadi milikku. Akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, "Catatlah jumlah orang Lewi menurut keluarga dan suku mereka. Hitung semua laki-laki yang berusia sebulan atau lebih." Lalu Musa menghitung suku Lewi sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Inilah nama anak-anak lelaki Lewi: Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson menurut suku mereka: Libni dan Simei. Anak-anak Kehat menurut suku mereka adalah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari menurut suku mereka adalah Mahli dan Musi. Itulah keluarga orang Lewi berdasarkan kaum mereka. Keluarga Libni dan Simei termasuk dalam keluarga Gerson. Itulah keluarga orang Gerson. Jumlah laki-laki yang berusia sebulan ke atas adalah 7.500 orang. Keluarga Gerson harus berkemah di belakang tenda suci di sebelah barat. Pemimpin keluarga Gerson adalah Eliasaf, anak Lael. Tanggung jawab orang-orang Gerson dalam tenda pertemuan mencakup tenda suci, tenda beserta atapnya, tirai pintu masuk tenda pertemuan, tirai pelataran, tirai pintu masuk pelataran yang mengelilingi tenda suci, dan mazbah, beserta tali-talinya, dan semua pelayanan yang berhubungan dengan benda-benda itu. Keluarga Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel termasuk dalam keluarga Kehat. Itulah keluarga orang Kehat. Jumlah laki-laki yang berusia sebulan ke atas adalah 8.300 orang. Mereka bertugas mengurus pelataran di tempat kudus. Keluarga Kehat harus berkemah di sebelah selatan tenda suci. Pemimpin keluarga Kehat adalah Elisafan, anak Uziel. Tugas mereka adalah mengurus tabut, meja, kandil, mazbah, dan perlengkapan tempat kudus yang mereka pakai melayani, tirai dan semua pelayanan yang berhubungan dengan benda-benda itu. Pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Harun. Eleazar bertanggung jawab mengawasi semua orang yang bekerja mengurusi tempat kudus. Keluarga Mahli dan Musi termasuk dalam keluarga Merari. Jumlah laki-laki yang berusia sebulan ke atas adalah 6.200 orang. Pemimpin keluarga Merari adalah Zuriel, anak Abihail.
Mereka harus berkemah di sebelah utara tenda suci. Tanggung jawab yang ditetapkan untuk orang Merari meliputi kerangka tenda suci. Mereka mengurus semua kayu usuk, tiang, alas, semua peralatannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Mereka juga mengurus semua tiang penyangga di sekeliling pelataran, semua alas, patok, dan tali-talinya. Yang harus berkemah di sebelah timur di depan tenda pertemuan ialah Musa, Harun, dan anak-anaknya yang bertanggung jawab di tempat kudus bagi umat Israel. Orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Semua laki-laki orang Lewi yang dihitung oleh Musa dan Harun sesuai perintah Tuhan berdasarkan suku mereka, setiap laki-laki berusia 1 bulan ke atas berjumlah 22.000 orang. Orang Lewi menggantikan anak sulung. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah semua laki-laki sulung Israel yang berusia 1 bulan ke atas. Tulislah daftar nama mereka. Kamu harus mengambil orang Lewi bagiku sebagai pengganti semua anak sulung di antara umat Israel, dan anak sulung ternak orang Lewi sebagai pengganti anak sulung ternak umat Israel. Akulah Tuhan." Maka Musa menghitung semua anak sulung Israel seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jumlah semua anak laki-laki sulung yang berusia 1 bulan ke atas adalah 22.273 orang. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang-orang Lewi sebagai pengganti semua laki-laki sulung umat Israel, dan anak sulung ternak orang Lewi sebagai pengganti anak sulung ternak umat Israel. Orang-orang Lewi harus menjadi milikku. Akulah Tuhan." Harus ditebus juga anak sulung umat Israel yang lebih banyak, 273 orang dari jumlah orang Lewi. Nilai tebusan untuk setiap orang adalah 5 shikal, menurut ukuran shikal kudus. 1 shikal adalah 20 gera. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai tebusan untuk orang-orang itu. Jadi Musa mengambil uang tebusan dari 273 orang yang melebihi jumlah yang ditebus orang Lewi itu. Dari anak sulung umat Israel, Musa mengumpulkan 1.365 shikal perak menurut ukuran shikal kudus. Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepadanya.